もしもし。もしもしpodcastです。Hai Musli. Hai orang-orang juga. Selamat datang di podcast amatir kita, Musi Podcast. Di sini ada saya, Petra, dan gue di sini Musuri, so you can call me Musli. Oke Musli, kita adalah jebolan. Anjay, jebolan. Jebolan dari suatu seperti LPK mungkin bisa dibilangnya, atau suatu apa sih Mus namanya, sentral Or apa namanya tuh, penyalur lah, ya betul, penyalur pendidikan. pendidikan untuk kerja ke Jepang. Bukan kerja sih. Pada Bukan akhirnya kerja. kuliah, kan persannya kuliah kan Kerja. ya. Oh iya, kuliah dulu terus nanti pada akhirnya kerja. Oke. Mm-mm. So, pertama-tama ya, karena kita sudah lama di Jepang dan karena kita mempunyai banyak hal yang ingin kita sampaikan. So, di sini ada podcast tentang kehidupan kita di Jepang dengan bakal kita sampaikan dengan santai, relax, so like chit-chat ya. Yes. So, semoga kalian yang dengar bisa sedikit terhibur dan sedikit memberikan informasi untuk kalian juga. Hai. Oke, dan episode pertama kali ini kita akan bahas tentang apa, Mus? Oke, episode kali ini kita akan bahas tentang kenapa kita bisa pergi ke Jepang pas di Indonesia. Betul. Jadi episode kita kali ini tuh akan bahas tentang alasan kenapa kita bisa di Jepang atau kerja di Jepang, kuliah di Jepang, dan kita akan berikan perspektif kita sendiri. Walaupun kita sesama angkatan, tapi kita mempunyai jalan sendiri kenapa kita bisa ke sini. Nah, kali ini mungkin dari Musli dulu kali ya. Musli, aku nanya deh. Oke, aku tanya ke Mumus. Kan kalau aku kan caranya itu begini. Mungkin pasti ada samanya ya sama Musli, tapi saya yakin pasti sedikit berbeda. Banyak deh kayaknya. Oke, aku nanya dulu ke Mumus. Mumus, kenapa sih bisa sampai ke Jepang? Kenapa bisa sampai bertemu agen penyalur yang kuliah ke Jepang itu? Mumus bisa jelasin? Oke, itu first time, so ini bukan mimpi gua pergi ke Jepang, tapi mungkin jalan dari yang di atas buat gua pergi ke Jepang. So gua pas di sekolah dulu kebetulan berbau Jepang itu gua kagak ngerti lah gitu ya, hiragana, katakana, tentang bahasa Jepang, tentang about Jepang. Tapi pas dulu tuh kan ada pas kelas 12 atau kelas 3 SMK itu ada sebuah penyalur datang ke sekolah gua, terus ngomongin program dari pemerintah Jawa Barat and penyalur itu sama pemerintah Jepang. Di sana itu dibukalah pendaftaran itu. Gua masih bingung soalnya masalah duit sama apa, kan otak gua kan di bawah rata-rata ya. Terus terus pas dulu tuh gimana ya, gua daftar lah pas kelas 3 SMA tuh, daftar ke penyalur itu ama kuliah di kota gua. Sebenarnya gue itu cita-citanya itu jadi TNI loh, you know, TNI. Oh, jadi Mumus sebelum mau pergi ke Jepang tuh, Mumus juga ngedaftar kuliah di sana, gitu? Di kota gua salah satu universitas negeri. Naruhodo. Terus kenapa jadi lebih ke ke yang Jepang yang nggak ke yang kuliahnya? I don't know, maybe masalah keluarga kan banyak masalah. Terus I don't know, maybe ini jalan terbaik dari Allah. Gua minta ke Allah gimana caranya
Terus ini mungkin Hmm. jalannya dari dari Allah. Terus daftarlah gua ke sini, ke penyalur itu sama pemerintah apa? Penyalur yang itu apa sih namanya? Lupa lagi tadi. Macam Kayak gitu. itu tuh Terus ke si agen itu tuh datang ke sekolah Mumus, apa ke heeh. pemerintah dulu dari pemerintah ke sekolah Mumus? Langsung ya ke Yes. sekolah Mumus. Heeh. Oh, Terus sama. Terus? daftarlah gua ya. Terus teh gua yang bikin bingung itu kan gua jujur ya, gua bahasa Inggris no zero. Bahasa Inggris gua zero. Heeh, Terus heeh, teh bahasa Indonesia gua kan belepotan ya. heeh, Soalnya gua sering pakai bahasa ibu gua, bahasa Sunda. Jadi belepotan banget. heeh, Terus teh gua daftar, terus teh tes, tesnya juga kan cuma wawancara doang ya. Terus heeh, teh dipilih sama pihak sekolah juga. heeh. Terus teh gua alhamdulillah diwakilin sama wali kelas gua supaya gua apa dibolehin gitu maksudnya. Hmm. Mm-mm. Wawancara dari sekolah Mumus asalnya berapa orang emang? Dari 50 orang yang keterima 50. cuma yang keterima cuma 10 orang. Alhamdulillah gua kedua dari 50 orang tuh. Oh, yang dipanggil kan 10 orang ya. Terus Mm-mm. pada akhirnya berapa yang terpilih? Kan cuma Musli doang bukannya? Enggak sama si Agus. Oh iya sama si Amel. Itu tuh kenapa bisa kalian berdua yang ngepilih? I don't know, maybe masalah money ya, masalah masalah uang. Dikiranya kan mau dipinjemin dari bank. Hmm. Terus teh pas pas dulu juga apa gua juga bingung. Soalnya kan udah utang banyak, apa duit dari mana ya? Hmm. Terus kebetulan sih mama sama si bapak alhamdulillah ini jual tanah buat nyekolahin gua ke Jepang. Dari sanalah gua bisa ke Jepang sini Oh, wawancara, hmm. tes psikologi, tes ini itu, Hmm. alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Hmm. Oh, iya ya betul ya. Pepet Kiki tuh sih nggak jauh beda sih. eh Gimana ya? Buat buat orang-orang yang belum tahu. Jadi kita tuh kesini tuh bukan bukan seperti apa dapat beasiswa atau apa gitu ya, atau misalkan dikasih emang dikasih sih. Hmm, Kalau Pepet ya kan ngomongnya kan dari dana orang tua, dari orang tua enggak, yang ngasih. Nah kalau Pepet komen mah coba mate. Bentar. Dari orang tua itu hampir 60%-an lah, 50. sisanya dari sekolah. Sisanya kan nanti gua bahas di part selanjutnya itu mah. Oh, oke oke. Jadi pokoknya orang tua ada apa? Orang tua ada bantu gitu ya. Itu kalau memus. Nah, kalau aku mah jadi uangnya itu ditalangin dulu sama sekolah, kepala sekolah gitu, Mus. Jadi Pepet Oh, mah nggak ngeluarin uang sebenarnya itu, tapi jadi pakai lewat bank gitu deh. Jadi si kepala sekolah itu eh, kayak dipinjemin duit sama bank ya. Jadi lewat bank gitu. Jadi Pepet mah sama sekali nggak mengeluarkan duit, tapi nanti dibayarnya itu pas udah ada di sana, kayak dana talang lah ya. Tapi lewat kepala sekolah pinjam dari bank gitu. Jadi pinjam ke banknya itu atas nama sekolah juga kayak gitu. Jadi sedikit oh, beda, tapi sama kan kalau Mumus kan dari 50 orang jadi 10 orang, terus jadi 2 orang. Pepet mah waktu itu tuh dari 3 orang, terus karena masalah biaya juga sama, jadi Pepet doang gitu. Sama kalau nggak salah ya lupa lagi. Karena sekolah juga nggak bisa mungkin yang bantu 3 orang langsung juga kayak gitu. Jadi karena emang mungkin jalan juga gitu kan. Jalan dari Allah gitu pastinya. Jadi yang kepilih tuh Pepet aja mu sama kayak oh gitu. syukur atuh Nah, ya kayak gitu mah ya. kayak gitu Pepet juga ya alhamdulillah ada. Tapi kalau Mas mah nggak ada niat pengen ke Jepang gitu ya. Nah kalau Pepet mah Mm-mm. dulu, Pepet sama teman-teman Pepet tuh
ada teman Pepet yang sama gitu pengen ke Jepang gitu, punya mimpi, Pepet juga punya mimpi pengen ke Jepang gitu. Tapi Pepet mah mimpinya bukan kerja, jadi bukan kuliah, kerja pokoknya apa aja deh yang penting ke Jepang gitu aja Pepet mah. Oh, Gitu. Jadi Pepet mah nggak tahu ya, mungkin jalan juga Pepet suka berdoa ya Allah pengen ke Jepang apa aja deh, apa aja pokoknya pengen ke Jepang. Nah gitu terus alhamdulillah ada jalannya, terus dibantuin juga orang tua gitu kan ya. Terus ya alhamdulillah pokoknya itu lulus yang pada pas tahap apa yang tahap penyeleksian di sekolah lulus kan. Terus kan yang tahap penyeleksian kedua apa, ingat nggak Mus, tahap penyeleksian yang kita tuh di tes lagi kan ya, di mana itu tuh Mus, ingat nggak Mas? pas di Bandung kan ya? Di Bandung ya, yang wawancara sama orang Jepangnya langsung. Yes, heeh. Nah, iya ya, di sana kan kita diuji lagi kan ya. Tapi gua mah kagak perasaan. Oh Mas mah langsung lulus. Mm-mm. Oh Oh, suka. I know. Kan kalau gua mah si si orang Jepangnya kan datang ke, ke sekolah Ke gua. sekolah. Oh gitu. Kalau Pepet mah jadi diseleksi lagi, Mus. Jadi dari sekolah PP, terus ada lagi banyak pokoknya di tempat itu tuh ada sekolah lain juga kayak si Sandri. Sama Sandri aku juga ketemu loh di sana. Oh, Sandri.